Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, teman-teman pramuka penegak Pandega, selamat datang di kajian manis kali ini ya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada kajian manis yang jagornya kajian manis selalu ada yang manis begitu ya kan? Oke, sebelumnya ini DKC Kudus juga punya jargon ini Kak Rozi ya. Ini ada jargonnya, izin menyampaikan jargon DKC Kudus ya ini. DKC Kudus, cakti, 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 ting. Nah, gitu Kak Rozi ya. Oke, teman-teman pramuka penegak Pandega, pada kesempatan kali ini bersama narasumber istimewa kita, ini bersama Kak Rozi. Nah, ini selaku staf Wadet Sabang Kudus, mungkin kalau yang sudah ke Sanggar itu sering dolan ketemu Kak Rozi terus ya, pokoknya nggak asing. Nah ini Kak Rozi ini akan membawakan materi, tidak materi sih, lebih pada informasi begitu ya terkait tema kita pada kali ini, yaitu tentang poin SKU Bantara. Nah, ini poin 8, yaitu tentang telah membantu mengelola kegiatan di Ambalan. Jadi nanti Kak Rozi akan memberikan sedikit informasi, yaitu selaku yang dulunya juga pelaku dalam penegak begitu ya Kak Rozi ya, pernah di penegak dan sekarang menjadi seorang pembina juga. Nah nanti apa sih perbedaannya dan idealnya ketika uji SKU poin 8 ini. Nah saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Ini Kak Fahru Rozi, tempat tanggal lainnya Kudus 7 Mei 1978. Nah nomor HP-nya 085 627 54086. Ini pekerjaannya Kak Rozi yaitu staf Wadet Sabang Kudus yang memang mengelola keseharian Wadet Sabang Kudus. Jadi kalau mau ketemu sama Kak Rozi bisa ke Sanggar Bakti Wadet Sabang Kudus ya Kak Rozi ya. Mungkin Kak Rozi bisa say hello untuk pramuka penegak Pandega. Baik, terima kasih Diakin, ada juga semuanya. Selamat pagi ya. Di Abidjanuddin dari di Gunung Ketapang, Amis, kajian manis. Ya betul Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Baik, kesempatan yang cukup sejuk di pagi hari ini, di hari yang ke-24 Ramadan, hari Kamis 24 Ramadan, betul ya? Iya betul Kak. Ya. Hari Kamis ini ke-24. Lagi di kegiatan kajian manis di Wadet Sabang. Begitu diakin untuk saya. Oke, terima kasih untuk Kak Rozi. Beri tepuk tangan untuk Kak Rozi. Oke, teman-teman pramuka penegak Pandega pastinya sudah menunggu kajian manis kali ini. Yang untuk Pandega minimal nanti kalau bertemu dengan rekan-rekan penegak bisa menyarankannya untuk menonton podcast ini atau mempelajarinya, sehingga nanti ketika menjadi pembina bisa membina secara ideal gitu. Nah kalau yang calon penegak Bantara, nah ini utamanya sasaran kita Kak Rozi ya. Calon penegak Bantara ini nanti harapannya bisa mengaplikasikannya, atau ini kisi-kisi merupakan ya, kisi-kisi yang diberikan secara langsung oleh pelaku saat penegak begitu ya. Juga ini sekarang sudah menjadi pembina. Nah, gimana sih cara uji poin 8 Kak kan begitu ya. Oke, pertama-tama pada kali ini moderator saya ya, ini Kak Yakin, biasanya dipanggilnya kayak gitu. Jadi saya akan membawakan materi poin 8 ini terkait telah membantu mengelola kegiatan di Ambalan. Karena poinnya adalah telah Kak. Berarti itu seharusnya sudah melakukan ya Kak ya. Ya, baik, terima kasih Yakin terkait dengan SKU nomor 8 di penegak Bantara telah melakukan membantu mengelola kegiatan di Ambalan. Artinya gini, jadi setiap anggota pramuka yang sudah dan notabene sudah dikukuhkan atau dilantik sebagai anggota pramuka di gugus depan atau di Ambalan tersebut, paling tidak
saja mereka sudah melaksanakan kegiatan rutin, latihan rutin ya. Betul sekali, Jadi Kak. ketentuan kan 6 bulan setelah terima di gugus depan ambalan tersebut untuk melaksanakan latihan, selanjutnya menuju pada uji syarat kecakapan umum, di mana salah satu poin di nomor 8 ya. Iya. Di situ tentang telah membantu mengelola kegiatan di ambalan. Jadi mereka harapannya bisa dan pernah mengikuti kegiatan yang ada di ambalan. Seperti contoh kegiatan Ramadan seperti ini ya. Kegiatan Ramadan mereka misalnya kegiatan bagi takjil atau mungkin kegiatan apa ya, pengumpulan zakat fitrah seperti itu. Jadi mereka berlaku atau mengikuti secara langsung, tidak hanya sekedar melihat dari jauh hanya sebagai peserta dan penonton, tapi mengikuti secara langsung. Dia merasakan mengelolanya. Bagaimana toh kita harus mengumpulkan beras dan zakat fitrah dari masing-masing anggota ambalan, kita kumpulkan, kemudian kita apakan ini beras ini sudah kita kumpulkan, kemudian harus bagaimana kita penyalurannya, bagaimana kita untuk pembagiannya, itu kita terlibat secara langsung bagaimana untuk mengelola di kegiatan zakat fitrah tersebut. Sebagai contoh, di satu kegiatan zakat fitrah itu ada pengumpulan beras, kemudian bagaimana kita untuk mengelola, kemudian membagikan sampai dengan habis dan semuanya bisa bertanggung jawab. Sebagai contoh itu kan di Yatim, kegiatan di ambalan. Tidak hanya itu, mungkin masih banyak kegiatan yang lain yang notabene cukup selama 6 bulan yang bisa mereka ikuti dalam kegiatan menjelang kegiatan uji syarat kecakapan. Iya, yang untuk Bantara ya Kak, sebelum dilantik menjadi Bantara. Oke Kak, yang disebutkan Kak Rozi tadi adalah satu contoh mungkin bisa diampu, ya, bisa diampu oleh calon penegak yang bisa dimandatkan dari mungkin Dewan Ambalannya atau dari gugus depannya untuk dikelola atau kolaborasi begitu ya Kak, antara Dewan Ambalan dengan calon penegaknya begitu ya. Bisa itu bisa kita kolaborasi dengan baik. Jadi biarpun kita belum menjadi anggota penegak Bantara, tapi otomatis kita sudah menjadi anggota ambalan tersebut. Hak dan kewajiban adalah sama anggota berada di ambalan. Jadi antara Dewan Ambalan kemudian anggota itu sama sebenarnya. Tidak ada bedanya hanya posisi di Dewan Ambalan selaku tanggung jawab organisasi dan sebagai anggota ambalan. Ya betul Kak. Jadi semuanya sama, kegiatan sama, ya, tidak ada bedanya. Ini ganti posisi soalnya blocking ini Pak. Oke, jadi itu ya kedudukan Dewan Ambalan ini ya, ada garis besar kedudukan Dewan Ambalan sama anggota ambalan itu sebenarnya urgensinya sama-sama memiliki tanggung jawab menjalankan program kerja dari Dewan Ambalan tersebut. Dewan Ambalan hanya sebagai penanggung jawab penuhnya begitu ya Kak. Anggota ambalan juga harus juga membantu. Sebenarnya ya memang masuk dalam SK kepanitiaan begitu ya Kak, ketika pelaksanaan. Betul ya. Yang namanya anggota ambalan kan berhak menjadi masuk dalam kepanitiaan apapun kegiatan di ambalan. Entah dia sebagai anggota di bidang atau sebagai mungkin kalau memang dia dianggap mampu bisa menjadi koordinator di bidang itu, tidak masalah. Yang penting mereka dianggap mampu dan layak dijadikan panitia penanggung jawab satu bidang. Gitu. Beda lagi kalau posisinya masih tamu ambalan, itu berarti belum ranah ke sana, begitu ya Kak Rozi ya. Oke, sudah disampaikan oleh Kak Rozi nih selaku pembina juga. Nah tapi ini Kak Rozi sebelum menjadi pembina juga pernah menempuh penegak juga ya Kak Rozi ya. Ya Kak. Nah itu dulu waktu penegaknya gimana Kak? Pengalamannya ketika menempuh poin SKU Bantara dulu ada suka dukanya atau berapa? Ya, yang namanya kita mencari satu tingkatan ya,
apapun itu, tidak hanya di penegak Bantara, Laksana, sampai Garuda, kita mencapai tingkatan dari siaga mula, bantu, tata, kemudian penggalang ramu, rakyat, terap, itu juga banyak apa ya, hambatan, mungkin banyak yang harus kita betul-betul kita tekuni, kita siapkan untuk mencapai ke sana. Memang betul, jadi saya pribadi ya, saya pribadi dari siaga saya tidak pernah sampai ke siaga mula tata ya. Saya paling mentok siaga bantu. Siaga bantu saja itu mentok. Saya karena sulitnya banget kita untuk mencari siaga tata yang model dulu dengan model sekarang beda ya. Untuk mencari siaga tata itu cukup sulit ya. Kemudian saya berada di Penggalang waktu itu, berada di Penggalang SMP 3 Kudus ya, di tahun 1991. Nah itu di mana ya? Saya belum ada itu. Mungkin jadi teman-teman saya ya. Saya sudah berada di Penggalang. Saya tidak pernah berposisi di pengurus Dewan Penggalang di Jawa. Hanya sebagai anggota Dewan Penggalang, tapi saya diberi kesempatan untuk tanggung jawab sebagai penanggung jawab bidang syarat percakapan umum. Itu di Penggalang ya. Dan Penggalang pun saya hanya sampai di tamu rakit saja berhenti, karena kondisi waktu dan sebagainya saya berada di rakit saja itu sudah hampir kelas 3 ya, kelas 3 semester ganjil itu masih diizinkan sampai rakit. Kemudian ini yang penegak saya akui saya belum pernah sampai Laksana, saya cukup di Bantara saja. Kenapa? Saya mencari Bantara saja waktu itu sungguh sangat sulit. Beda dengan sekarang ya Kak, karena memang sekarang sosialisasinya lebih gencar begitu ya Kak. Betul ya. Dulu 1 poin saja kalau memang kita tidak betul-betul memahami, mendalami, sampai menghayati, kita belum bisa diberi tanda tangan untuk melanjutkan ke poin yang lain. Ya. Itu pernah saya di waktu itu kebetulan saya, mohon maaf ada adikku yang ada di Pasopati. Halo Pasopati. Ya, Pasopati. Saya dulu juga alumni di situ yang cukup lumayan berat, mencapai di penegak Bantara ya. Cukup berat banget ya. Dari sekian poin itu saya tempuh selama 1 tahun lebih. Nah, itu ujian Bantara itu ya. Itu ujian Bantara aja 1 tahun lebih ya. Dan alhamdulillah setelah itu kita bisa mencapai di penegak Bantara cukup luar biasa ya. Dengan kondisi seperti itu cukup berat, dan salah satu item terakhir sebagai apa ya, kalau dulu ada ibaratnya, kalau sekarang ada masih ya yang namanya apa ya, pemantapan atau apa ya. Dulu kita harus berjalan dari Pangkalan sampai Kratawu, Long March ya, sampai Kratawu. Nah itu sebagai salah satu syarat nanti di uji laksana. Itu poin berapa ya saya lupa. Itu dipoinkan sebagai poin syarat di SKU Laksana. Longmat dari Pangkalan waktu itu masih berada di Sempalan ya. Oh iya. Di Jati, di Sempalan, Longmat sampai ke Rastawu, sampai di Balai Desa, sampai di Desa Semliro. Itu perjuangan ya. Dari pagi jam 6 sampai sana itu kalau nggak salah sekitar jam 3 atau jam 4 ya. Kemudian menginap semalam, paginya kita turun kembali. Itu salah satu poin yang harus kita lakukan, proses untuk mencari apa ya, kecakapan penegak Bantara waktu itu. Tapi sekarang sudah berbeda ya, prosesnya agak lumayan apa ya, bukan dimudahkan ya, bukan dimudahkan, tapi agak apa ya bahasanya sekarang itu, bukan dimudahkan tapi diumumkan ya, efisiensikan. Betul, diefisiensikan, karena
pendidikan sekarang dengan pendidikan tempo dulu itu berbeda banget ya. Jadi kita menyelesaikan kalender pendidikan sekarang yang harus kita ikuti sesuai dengan ketentuannya. Ya. Sementara itu dia yakin itu proses saya dari Bantana dan sampai Taksana apalagi sampai Garuda. Oh, kita belum ya sampai Garuda. Karena memang benar teman-teman, kalau masa saya saja itu ya, itu Garuda itu benar-benar kayak idolnya pramuka penegak pandega yang memang jarang sekali, langka. Sebenarnya Garuda itu apa namanya, hewan langka. Ya. Itu teman-teman penegak pandega itu adalah salah satu yang langka. Dan kalau sekarang itu bedanya karena kita apa namanya, saling kuat menguatkan dari atas ke bawah, sehingga sosialisasi itu terus digencarkan sehingga teman-teman semuanya bisa menempuh sampai Garuda begitu ya Kak. Ya, jadi sekarang ini kan dari kuartir, cabang, kuartir ranting, kemudian teman-teman ada di Dewan Kerja Ranting, Dewan Cabang aktif dalam pembinaan kepada adik-adik pramuka penegak pandega. Kalau tempo dulu, mohon maaf ya, boro-boro kita turun ke bawah ketemu jumpa Sehelo aja satu kebanggaan, kebanggaan. Kita ketemu ketua DKD Tempo dulu itu waktu kali ketemu artis. Ya keistimewaan ya. Iya. Kita mau teman-teman penegak mau ke kuartir cabang itu, wih kayaknya perjuangan banget ya. Satu kebanggaan. Iya. Saya boleh cerita ya. Dulu waktu saya penggalang pernah ada namanya kegiatan pesantren Ramadan. Dulu. Saya waktu itu dikirim untuk mengikuti pesantren Ramadan di gedung Pramuka Kabupaten Kudus. Bayangan saya seindah di pendopo itu ya. Kita dikirim untuk pesantren Ramadan di kantor Pramuka Kabupaten Kudus. Waktu itu saya belum mengenal WhatsApp ya. Nah, setelah sampai sini, ternyata seperti ini kita. Sesederhana itu. Teman-teman Kabupaten Kudus waktu itu penggalang harus bagaimana itu satu kehormatan dan satu kebanggaan tersendiri. Tempo dulu ya untuk sampai ke sini aja itu perjuangan. Saya masih ingat, kemudian saya masih di SMP 3 itu di yang dekat Matahari, untungnya agak dekat jalan kaki. Jadi setiap hari pulang pagi sampai Sanggar Pasar Kudus, sorenya balik lagi. Jadi terus sampai selama 3 hari. Karena masih deket kayak ya. Bayangkan teman-teman yang dari jauh. Wah, harus naik angkot itu aja. Satu pangkalan satu sekolah hanya 2 orang. Mungkin 2 kali. Itu aja sampai alhamdulillah masih dekat bisa jalan kaki. Itu bedanya. Jadi kenapa kok dulunya nggak bisa merata ya, karena memang dukungan akomodasi sarana prasarana juga memang masih terbatas dulu. Kalau sekarang sosial media ada ya kan. Ini sekarang kita kajian manis seperti ini mensosialisasikan juga efektivitas begitu ya, bisa didengarkan oleh teman-teman pramuka penegak pandega. Kalau dulu buru-buru ya kan, HP saja masih belum ada. Zamannya nggak ada HP, motor aja. Nah itu, jadi itulah kenapa bedanya. Nah ini teman-teman pramuka penegak pandega harus bersyukur nih berada di era sekarang begitu ya. Jadi semangat ketika nanti menempuh penegak Bantara. Nah menarik sekali Kak tadi yang diceritakan oleh Kak Rozi ya, tadi sudah sekelimut ya cerita ketika penegak begitu, ketika menempuh uji Bantara itu sampai 1 tahun begitu ya, berbeda dengan yang sekarang. Tadi digarisbawahi bahwasanya kenapa kok sekarang mungkin katakanlah lebih mudah dan sebagainya, itu bukan lebih mudah tapi diefektivitaskan atau efisiensikan sehingga teman-teman semuanya bisa mencapai. Karena sebenarnya syarat kecakapan umum itu memang bisa dicapai oleh semua orang begitu ya Kak, teman-teman pramuka penegak pandega. Oke. Gini, gimana Kak? Efektivitas dan efisien itu jangan disalah-artikan. Efektivitas dan efisien jangan salah artikan. Jadi di pengawal gampang dianggap, tapi intinya dia tidak bisa mengamalkan, itu yang repot. Ya, jadi boleh diefisienkan, tapi betul-betul mendalami dan memahami isi daripada salah satu
syarat poin per poin dari masing-masing aplikasinya. Nah, Pengaplikasiannya itu yang perlu, yang paling penting gitu ya. Nah ini menarik nih Kak, aku kepikiran sama pengalaman yang saya ini. Kalau saya dulu itu Kak, dikasih jatah mengelola itu ketika setelah Bantara Kak. Jadi apa namanya, kayak PTA itu berarti kegiatan pertama kita megang begitu. Nah itu sebenarnya kalau seperti itu masih bisa tercapai poinnya ataupun pelantikannya kemarin itu tidak masalah, tapi yang penting poinnya nanti segera dipenuhi atau harus bagaimana Kak? Sebenarnya yang ideal. Ya, baik. Sesuai dengan poin itu, di gerakan pramuka kan ada aturan dan ada ketentuan. Mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing pangkalan, gugus depan. Kalau memang sekiranya adik tersebut belum bisa mencapai di poin 8 karena dianggap mereka belum mampu dan belum bisa. Nah, mungkin sebagai catatan saja lah. Kalau hanya kurang 8, kenapa tidak diloloskan jadi Bantara kan gitu. Oke ya, nomor 8 belum kita beri catatan. Nah, akhirnya nanti kalau memang dia sudah masuk di lantai jadi peningkat Bantara harus punya tanggungan itu target ya, gitu ya. Ya, nomor 8 harus kita berikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi salah satu pengelola kegiatan apapun yang ada di gugus depan. Jadi nggak masalah. Jadi seandainya kalau kami pernah di pangkalan seperti itu, jadi kita berikan kesempatan mereka tetap, kalau hanya kurang poin 8, tapi kesempatan mereka untuk tetap ikut pelantikan. Tapi dengan catatan nanti poin 8 harus dipenuhi atau diselesaikan dalam waktu yang sudah kita tentukan, apapun kondisinya. Karena kan kalau poin 8 sendiri kan fleksibelnya adalah mereka ketika nanti menjadi Dewan Ambalan pun secara otomatis akan mengelola begitu ya Kak. Poin itu akan tercapai begitu. Ya, jadi jangan dijadikan apa ya, ketakutan mungkin apa ya, kebosanan bagi peserta didik, lebih-lebih kurang malu-malu kok Iya, betul. Jadi kita sama pramuka repot. Biasanya kita akan kehilangan anggota yang betul-betul nantinya akan menjadi penerus kita yang benar-benar ingin niat dengan pribadi, dengan hatinya ingin niat pramuka, tapi gara-gara poin nomor 8 tidak bisa direkomendasikan karena belum memenuhi, jadinya mereka tidak bisa lemes bahasanya yakin lemes maksudnya terus mau malu pramuka repot lagi kan gitu. Jadi gitu ya, jadi jangan sampai efektif dan efisien itu dipermudah, tapi bisa betul-betul mengaplikasikan nantinya setelah dia mencapai seorang pangkat. Nah, oke teman-teman ya, itu cara menempuh poin 8. Jadi banyak caranya. Pelantikan juga itu sangat efektif, ya kan, ideal. Tapi ketika memang pasca pelantikan tidak masalah, yang penting segera target, ada rencana ke sana. Jangan sampai kredit tapi tidak diselesaikan, ya kan, utangnya nanti menumpuk gitu ya. Gitu. Nah ini Kak, menarik sekali nih karena teman-teman penegak Pandega ini kalau Dewan Kerja itu ada poin kegiatan Abhinaya Rasa Cakti Kak. Ya itu juga terkait kegiatan yang ada di Ambalan gitu Kak. Nah bisa disampaikan Kak, karena Kak Roy juga selaku ini ya dulunya juga supervisor dari LAT ya, dan sekarang menjadi Abhinaya Rasa Cakti, dan 2021 ini nanti ya supervisornya Kak Roy dan saya. Nah ini biar coba disinggung sedikit Kak ya, kegiatan apa saja yang bisa dilaksanakan di Ambalan, mungkin diklasifikasikan Kak, yang wajib, sunnah, nah itu yang mana Kak? Ya baik, terima kasih ya. Jadi Abhinaya Rasa Cakti yang pernah saya sampaikan di forum teknik kemarin ya. Jadi jelas balik Abhinaya Rasa Cakti itu yang dulunya lomba Ambalan terbiak, kemudian 2 tahun belakangan ini diubah menjadi Abhinaya Rasa Cakti, itu merupakan model kegiatan di Dewan Kerja Cabang Kudus
terkait dengan pembinaan, evaluasi, dan koreksi bagi teman-teman adik-adik di pangkalan bus depan Pramuka Penegak dan Pandega. Jadi jangan dijadikan momok menakutkan atau seperti akreditasi di sekolah, jangan ya. Itu satu kegiatan yang mungkin untuk menilai atau melihat seberapa toh kemampuan teman-teman adik-adik kita dan mengapresiasi. Iya, adik-adik kita di pangkalan, khususnya pangkalan Penegak dan Pandega itu berkegiatan kepramukaan. Lebih-lebih nanti apabila di posisi yang sesuai dengan ketentuan di Abinaya Sakti akan mendapat apresiasi, baik apresiasi di tingkat purwa, madya maupun utama. Sedangkan untuk proses kegiatan yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan di Abinaya Sakti, di antaranya itu ada kalau biasanya ada PAB atau PTA tuh, penerimaan tamu ambalan boleh, PAB sama ya kayaknya PTA dengan PAB ya. Kalau mungkin PAB lebih ke anggota atau calon penegak gitu ya kayak. Kalau tamu itu kan yang dari penggalang. Dari penggalang ya. Dari tamu. Jadi yang belum mencapai Pramuka Penegak, untuk mencapai Pramuka Penegak Pandega ada penerimaan tamu ambalan seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya pelantikan calon penegak ya, setelah menjadi tamu dan dilantik itu harus bagaimana. Yang penting yang namanya pelantikan itu prosesnya ya, pelantikan itu prosesnya. Yang namanya pelantikan di gerakan pramuka itu pasti ada yang dilantik, ada yang melantik, ada yang menyaksikan, ada ikrar janji trisatya. Itu yang urgensinya, intinya itu. Sedangkan mohon maaf, ada prosesi yang lain, ada siraman, kemudian ada penciuman, bendera dan sebagainya, itu hanya tambahan. Yang pokok yang banyak pelantikan adalah ada yang dilantik, ada yang melantik, ada yang menyaksikan, kemudian ada ikrar ya, disaksikan oleh Sang Merah Putih, itu yang namanya pelantikan. Dan yang lain adalah tambahan, prosesi tambahan. Kemudian ada lagi yang namanya kegiatan pencapaian syarat kecakapan umum ya. Ini maksudnya. Nah, syarat pencapaian kecakapan umum di masing-masing bus depan, di masing-masing ambalan ya. Itu dalam kurun waktu 1 tahun berapa persen dari jumlah anggota yang sudah mencapai Pramuka Bantara, kemudian Pramuka Penegak Laksana, itu bahkan berapa yang sudah mencapai Pramuka Garuda, berapa persentasenya, ya kan? Kalau dalam 1 tahun persentasenya cukup lumayan, Bantara 50%, Penegak Laksana 100%, plusnya ada yang Pramuka Garuda, itu 1 poin yang cukup lumayan ya, harus diperoleh kan masing-masing bus depan. Betul sekali. Tapi kira-kira aja enggak? 50% Bantara, 50% Laksana. Ya, sulit kan? Sama. Oke, baik. Kemudian ada kegiatan lagi yang namanya pencapaian SKK. Ya. Apa itu SKK? Syarat kecakapan khusus. Nah, di mana masing-masing personal peserta anggota. Perorangan ya, bukan penambahan ya. Perorangan paling tidak itu 20 tanda kecakapan khusus. Nah, syarat itu kalau misalkan sebagai pramuka, syarat pramuka Garuda itu minimal 20 syarat kecakapan khusus. Tapi kalau hanya untuk mencukupi bolehlah paling tidak 5 atau masing-masing bidang satu tanda kecakapan boleh apa. Kan ada 5 bidang. Ya, kemudian masing-masing diwakili satu tanda kecakapan. Ya. Itu yang terkait dengan tanda atau syarat kecakapan khusus atau SKK. Kemudian ada lagi bagaimana tadi yang sampaikan pencapaian syarat pramuka Garuda, jadi termasuk tingkatan
pramuka penegak yang paling tinggi adalah Tertinggi. pramuka penegak Idolnya. Garuda. Dengan catatan penegak Garuda harus benar-benar penegak Garuda, ya, bukan penegak Garuda yang berada di utara timur alun-alun pojokan itu ada restoran Garuda berdiri di situ, ya. Kalau dulu kita plesetkan seperti itu, ya. Oh gitu. Mau jadi penggalang Garuda gampang, kamu dulu aja berdiri di sana di alun-alun sebelah timur. Jadi penggalang Garuda, ya. Dulu SMP 1 banyak jadi penggalang Garuda, ya. Gitu. Kemudian ada lagi kegiatan terkait dengan Binaya Sakti, yaitu pernah mengikuti kegiatan perkemahan. Nah ini perkemahan 3 hari 2 malam, ya, 3 hari 2 malam minimal itu. Kak, ini kan masa pandemi, kita pramuka latihan aja tidak boleh, ya, apalagi kita harus berkemah. Bagaimana seorang pembina bisa mensiasati peserta didiknya, itu bisa tercapai Efektif, efisien. Sekarang kan kita ada media seperti ini, ya. Seperti yang kita kemarin waktu kita mengikuti Raimuna daerah, kan bisa perkemahan Raimuna daerah secara online, ya. Itu juga bisa kita tempuh, ya. Mungkin teman-teman adik-adik di Pangkalan Kesukuan Penegak Pandega, penegak khususnya, ya, dan rekan-rekan pembina penegak, bisa kita tempuh model seperti itu. Menyesuaikan. Jadi silakan mereka berkemah di rumahnya masing-masing dengan model aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet, ya, atau mungkin media kalau HP ada Duo, monggo, ya, terserah. Yang penting mereka ada aktivitas perkemahan, biarpun kemahnya berada di depan rumah. Nah, boleh-boleh saja depan rumah berkemah, masak sendiri, kemudian bagaimana untuk memproses satu kegiatan perkemahan, atau bahkan dia mengajak adik-adiknya, boleh adiknya diajak berkemah. Kapan lagi loh, ya, sama adiknya? Adiknya ajak berkemah. Kalau dulu saya model kemahnya tidak model pakai tenda, ya. Anda tahu yang namanya jarik? Jariknya mbah-mbah kita. Dulu kita sambung pakai peniti itu, sambung-sambung untuk membuat kemah-kemahan. Kalau mungkin yang punya susah untuk nyambung jarik, bisa pakai spray. Dulu kita pakai spray. Spray apa itu? Bed cover atau spray kasur itu kita gunakan untuk berkemah. Lumayan. Kita pakai penerangan senter kita gandulke. Kalau dulu kan ada senter baterai yang isi 4 itu, kita gandulke yang berat banget panjang itu. Kita gandulke, berkemah diri di rumah sama teman-teman satu kampung, ya, satu RT kita sendiri kan. Itu boleh bisa kita gunakan adopsi, ya, kita gunakan untuk poin kegiatan perkemahan dalam masa pandemi seperti ini, ya. Jadi jangan terus berkumpul dan sebagainya, jangan. Kita harus ikuti anjuran pemerintah, protokol kesehatan, dan hal seperti itu harus kita ikuti. Kita pun harus mengikuti, tapi tidak meninggalkan aktivitas kita sebagai kegiatan di gerakan pramuka. Seperti itu, ya, untuk teknis daripada perkemahan yang mungkin bisa kita gunakan. Saya sendiri pernah sekali dengan anak-anak saya di kecil itu kemah di belakang rumah, ya, habis sehari sorenya mancing di belakang rumah itu ada seperti sungai kecil, ya, sungai irigasi, ambil mancing, bakar-bakar di situ. Sambil mendirikan tenda. Iya, senang banget namanya anak-anak itu kita ajak seperti itu, ya. Kemudian satu kegiatan lagi yang perlu kita ikuti adalah kegiatan bakti masyarakat, ya. Di era seperti ini kita banyak kegiatan bakti masyarakat yang bisa kita tempuh, yang bisa kita laksanakan. Seperti kemarin teman-teman adik-adik kita di Diwan Terbang atas supporting dari Kodim Daerah Jawa Tengah membagikan masker, kemudian kemarin dalam kegiatan bagi takjil yang Ramadan kemarin beberapa hari yang lalu, bolehlah kita laksanakan kegiatan bakti kepada masyarakat secara langsung. Kak, apakah di pandemi seperti ini kita tetap harus bakti masyarakat model berkelompok banyak? Bisa juga tidak
tidak model berkerumun, oke lah. berkunjung Kita bisa teman-teman ada Menyampaikan. berapa pemuda di Iya. Ambalan kita bagi berapa 5 orang, silakan kamu bisa berikan satu paket berapa paket sembako atau berapa Iya. paket apa, silakan Sampaikan. bagikan sampaikan di sekitar Ke tetanggamu rumahnya lah. langsung, Ya, jadi sekitar nggak tetanggamu. berkerumun Betul, gitu ya. iya. Di sekitar tetanggamu boleh atau mungkin sepanjang jalan dari kamu ke sekolah sampai ke rumah itu ada berapa tukang becak, Nah, kamu itu itu. besok kamu berikan bisa saja. Jadi kita tidak harus berkerumun, Kerumun, harus mengumpulkan satu tempat, orang. tidak harus ya. Bagaimana teknis kita untuk Pokoknya yang penting adalah semboyan cikal itu harus kita pegang ya Kak. Iya. Bisa hidup di mana saja. bisa hidup di mana saja, Dan bisa menyesuaikan di mana bagaimanapun saja. kondisinya, ya. Hujan, panas, Pokoknya kita harus kita bisa. bisa. Begitu ya. Kemudian masih ada satu kegiatan lagi yang tetap pasti dilakukan di Ambalan adalah musyawarah Ambalan. Itu kan pasti, ya kan? Apapun bentuknya, nah, apapun bentuknya, yang penting ada bunyi musyawarah Ambalan. Biarpun mohon maaf di suatu pangkalan di depan itu hanya sebatas rapat-rapat rutin, rapat Iya. harian, kemudian karena masa bakti itu bisa habis kemudian digunakan sebagai usaha Ambalan, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Yang penting forum musyawarah Ambalan adalah forum tertinggi di Ambalan atau di depan Pemkab Pandega ya, Ambalan. Kalau di Racana musyawarah Racana ya. Iya. Bisa melihat kondisi yang ada. Kondisi saat ini kita masa pandemi, museumnya model online Tidak masalah. boleh saja. Yang penting forum dan anggota peserta menyetujui, menyepakati hasil daripada musyawarah Ambalan. Bisa saja kita laksanakan. Yang penting adalah ada hasilnya. Itu yang penting itu ya. Jadi Anda buat model apa hasil musyawarah Ambalan terserah ya. Pernah dulu di pangkalan saya dulu musyawarah Ambalan, karena kebetulan anggota Ambalan ya berapa orang, 11 orang. Mau nggak mau kita musyawarah Ambalan untuk menentukan kaderisasi penerus daripada Ambalan tersebut. Kita laksanakan. Wong 11 panitia, pemimpin sidang, rapat, ya sudah kita jalankan. Yang penting hasilnya kita buat satu bentuk kegiatan musyawarah Ambalan. Ada laporan tanggung jawaban, kemudian ada program kerja 1 tahun ke depan, kemudian ada rencana anggaran yang harus kita gunakan selama 1 tahun ke depan. Ada ya. Yang penting itu. Yang penting adalah itu Ya. hasilnya ya Pak. Itu tetap kita buat apapun kondisinya. Karena nanti kan menjadi komunikasi ke depan begitu ya. Iya, betul. Tuh. Sebagai rasa tanggung jawaban kita kepada adik-adik kita yang di masa yang akan datang. Begitu. Oke, nah jadi itu ya teman-teman ya, kegiatan yang wajib ada di Ambalan ya, ada 9 poin ya tadi ya saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Kak Rozi, ada PTA, penerimaan tamu Ambalan, PCP atau PAB itu otomatis kalau dilantik calon penegak ya berarti otomatis jadi anggota Ambalan. Nah, baru nanti Bantara, Laksana, SKK, Garuda ya kan, terus perkemahan 3 hari 2 malam, bakti sama musyawarah Ambalan. Itu yang ya itu ya teman-teman. Mungkin apakah perlu kegiatan lainnya Kak selain 9 itu mungkin yang menunjang kualitas dari pramuka penegak itu sendiri? Ya, selain apa ya kegiatan yang pasti dan harus kita laksanakan di satu Ambalan itu kan pasti rutinitas. Harus ada, dan bahasanya kalau kita bahasakan wajib sih tidak, tapi harus otomatis secara tidak langsung harus dilaksanakan. Tim musyawarah Ambalan wajib 1 tahun sekali kan gitu. PAB bentuknya apapun. PTA kan wajib itu. Pelantikan Bantara, uji syarat ketangkapan umum wajib kan gitu. Uji syarat ketangkapan khusus wajib dan hanya sekali. Itu rutinitas yang wajib. Dan yang kegiatan tambahan yang bisa kita lakukan adalah kegiatan pelatihan, ya kan? Contoh di Ambalan mungkin ada yang namanya
apa ya? Ingin dewan baru. Pelatihan pengelola dewan ambalan Dewan-dewan yang terpilih. terpilih itu kan itu bisa. Kemudian ada yang sekarang apa ya? LPK. LPK. LPK itu mungkin Ya, bisa. karena kan urgensinya bukan lagi dasar, tapi Iya. sudah pengembangan. Sudah pengembangan, Bukan LDK lagi, bukan LDK lagi ya. tapi LPK sudah mengembangkan. Latihan pengembangan kepemimpinan. Kegiatan pramuka, kemudian ada lagi seperti geladian memimpin satuan, dia memimpin sangga, ya kan? Bisa. Kembali sangga-sangganya yang banyak katakanlah Ya, ya kan. nah, karena gini, mungkin salah atau benar ya di beberapa pangkalan di depan ambalan khususnya. Sekarang model latihannya dia sudah meninggalkan yang namanya pembagian per sangga, ya kan? Padahal di penegak itu kan adanya ada 5 sangga yang harus dipenuhi, ya kan? Ada perintis, mencoba, pelaksana, pendobrak, ya. Itu harus dipenuhi karena itulah satuan terkecil di pramuka penegak, ya, di sana. Ada yang namanya sangga atau kelompok kecil di gugus depan. Karena syarat menjadi satu ambalan adalah 4 sangga sesuai dengan ketentuan yang ada 231 itu kan 4 sangga di masing-masing sangga. Kalau sekarang 6 sampai dengan 8 anggota, ya. Jadi itu. Jadi mulai kembali kepada satuan kecil di masing-masing sangga. Bahkan mungkin kegiatan-kegiatan pelatihan yang lain bisa dilaksanakan dan notabene adalah pasalnya adalah di anggota ambalan atau sangga-sangga tersebut, ya kan? Mungkin ada kegiatan lagi yang namanya apa ya? Yang lainnya mungkin ya kan di luar ya, pelatihan gitu ya kan. Di luar pelatihan yang melibatkan di Auda ambalan mungkin ya boleh ya Kak, kayak gitu ya. Ya boleh. Nah, itu mungkin apa ya? Satu kegiatan yang dianggap bisa rutin pasti. Iya. Karena yang namanya HUT ambalan itu pasti gitu ya. Kegiatan yang lain bisa terkalahkan gara-gara HUT ambalan. itu mungkin seremonial terbesar gitu ya. Bahkan bisa menghilangkan kegiatan yang lain. Malah gak usah pengantin Bantara, penting HUT ambalan itu juga ada, ya kan? Seperti itu. Jadi itu mungkin kegiatan-kegiatan tambahan yang bisa dilakukan, dilaksanakan teman-teman di pangkalan dan di depan, ya. Betul. Seperti itu. Oke, jadi itu ya. Selain 9 kegiatan tadi boleh, ya, boleh kegiatan lainnya mungkin membuat sebuah kegiatan yang bisa menarik anggotanya, gitu. Di luar 9 itu, mungkin kalau 9 itu adalah menjadi rutinitas yang mungkin bisa merefleksikan lagi, merefresh, lebih kesenang-senang. Nah itu bisa kegiatan lainnya atau kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan tidak melulu yang terkait dewan ambalan ya. Mungkin sekarang zaman sekarang mungkin pelatihan editing video ya, masalah editing desain grafis ya kan. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan begitu ya Kak Rozi ya. Ya, biasa saja di era sekarang. Kita kan sekarang eranya era digital. Ya, literasi digital ya. Iya. Bahkan kakak kita Hajah Atikah Ganjar Pranowo mencetuskan Jawa Tengah melopori yang namanya kegiatan Saka Milenial. Kenapa? Memang diakui maupun tidak sekarang kita berada di era literasi digital. Betul Kak. Apapun kegiatan yang bisa kita laksanakan, baik secara langsung maupun media digital bisa kita gunakan sebagai fasilitas dalam kegiatan. Sampai tadi ada pelatihan editing video, website, kemudian sekarang kalau kemarin bahasanya teman-teman ada di kita itu ben pinter IT, ya. Kita belajar seperti ini, seperti ini gitu. Nah, seperti ini. Ini kan di era sekarang. Betul. Dulu kan kita nggak ada. Saya sendiri. Mohon maaf, untuk merangkai seperti ini saya belum bisa, ya kan? Untuk meramu model seperti ini, nah, memang ini di eranya adik-adik semuanya, di eranya adik-adik harus bisa menyesuaikan, ya, harus bisa menyesuaikan seperti ini, ya.
Ini saya kalau ada kegiatan Zoom meeting atau kegiatan apa di kota cabang, udah saya tidak akan bingung-bingung. Saya serahkan sama Yakin dan kawan-kawan beres. Gitu. Ini yang milenial yang keren ya. Jadi era sekarang memang anak muda yang harus berperan aktif di era digital ini, seperti ini ya, kegiatan-kegiatan seperti ini, ada kajian manis seperti ini, kemudian apa lagi? Kopiku. Kopiku, kopiku. Live itu kalau kopiku. Dikasih ada kegiatan itu dan model kita seperti ini, dan alhamdulillah perangkat-perangkat yang sekarang kita gunakan adalah sebagian Sudah support. ya, ada supporting dari Wali Daerah Jawa Tengah, dari Wali Cabang, dan alhamdulillah ya di era ini kita tidak ketinggalan jauh ya dengan teman-teman kawan-kawan kita di Wali Cabang yang lain ya. Jadi apapun kondisinya kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk berpartisipasi di kegiatan dengan kondisi dan situasi yang ada masing-masing Wali Cabang. Nah, ya. Termasuk di Pangkalan ada semuanya, Pangkalan Pramuka Penegak, Pandega, ya di Ambalan, apapun kondisinya, ya biar Kak, tempat saya kan tidak punya IT dan sebagainya. Sekarang itu semua sekolahan IT-nya pasti lebih memadai, ya, lebih banyak digunakan setiap hari. Nah, sekarang aja teman-teman belajar daring dari rumah, ya kan juga bisa. Ya kan, jadi silakan itu mungkin komunikasi dengan pembinanya, bagaimana bisa difasilitasi perangkat yang ada yang dimiliki oleh gugus depan atau sekolah agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Memang betul kegiatan literasi digital itu memang diakui maupun tidak budgetnya memang besar. Yang pokok adalah kita punya jaringan internet. Ya kan? Kita setiap hari harus beli kuota dan sebagainya. Nah, itu memang masalahnya. Memang masalah di situ ya. Tapi kita harus pintar-pintar bagaimana kita agar bisa melaksanakan kegiatan dengan sesuai ketentuan, sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi tidak harus kita paksakan. Apapun kondisinya, bagaimanapun caranya harus kita bisa menyesuaikan. Daripada tidak sama sekali. Iya. Kalau kita tidak mengikuti kegiatan di era sekarang, kita akan ketinggalan jauh dengan teman-teman yang lain. Gitu ya. Ya. Oke, sangat menginspirasi teman-teman semuanya ya. Untuk podcast kali ini tentang kajian manis poin 8 telah membantu mengelola kegiatan di Ambalan. Sudah banyak sekali bincang-bincang dengan Kak Rozi, dan semoga ini membantu para calon-calon penegak Bantara untuk menempuh poin 8 khususnya, dan bagi penegak golongan Pandega. Nah, ini kalau ada adik-adiknya atau lagi mengampu ya kan, menjadi pembina muda, kalau istilahnya apa ya Kak, pembantu pembina enggak ya? Entah apa. Yang adik-adik membantu pembina boleh di Pangkalan. Nah, itu mungkin membantu lah gitu ya. Itu silakan nanti bisa sarankan untuk menonton podcast kajian manis DKC Kudus pada poin 8. Oke, begitu Kak Rozi untuk bincang-bincang yang kali ini. Mungkin ada closing statement untuk teman-teman pramuka penegak Pandega pada sesi akhir ini. Baik ya adik-adik dan adik-adikku semuanya, pramuka penegak Pandega, khususnya pramuka penegak di jajaran Wartir Cabang Kudus, di agenda kajian manis kita kali ini. Yang penting kita tetap patuhi anjuran pemerintah, jaga protokol kesehatan kita, ya. Gunakan masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, kemudian jauhi kerumunan, Apalagi mau lebaran ya. Ya, kurangi mobilitas kan itu. Yang semula 3M menjadi 5M, tetap kita harus pegang teguh, kita patuhi. Terkait dengan kondisi sekarang. Kemudian terkait dengan kegiatan kepramukaan, adik-adikku semuanya laksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasi kondisi yang ada sekarang. Jadi jangan dipaksakan. Kalau memang itu tidak bisa kita laksanakan secara langsung atau secara luring, bisa kita laksanakan secara daring sesuai dengan kondisi yang ada.
fasilitas sarana dan prasarana, komunikasikan dengan pembina. Mungkin saya yakin pembina akan memberikan solusi saran yang baik terkait dengan kegiatan yang harus adik-adik lakukan. Yang penting Pramuka Penegak Andika Kudus tetap harus melaksanakan kegiatan, jangan terus berhenti walaupun kondisinya di era pandemi seperti ini, ya. Betul. Otomatis kalau adik-adik di Pangkalan tidak melaksanakan kegiatan, tidak ada artinya Dewan Gereja Cabang ada di sini, kan gitu. Karena Dewan Gereja Cabang adalah penopangnya adalah teman-teman adik-adik kita yang ada di Pramuka Penegak Andika di gugus depan. Betul. Kalau adik-adik gugus depan tidak aktif, percuma edukasinya kayak musuh apa nih? Penegak di Pangkalan tidak aktif ya sama aja nggak bisa berjalan. Kerjasama. Yang penting ada komunikasi, saling mengisi, saling membantu, ya. Kalau ada sesuatu silakan komunikasi ke Bupati Cabang, ya, ke Bupati Cabang Kudus, bisa bertemu dengan Yakin, sama Ketua Dewan Cabang. Jadikan Sanggar Bakti Pramuka Kuartir Cabang Kudus ini sebagai Pusindat. Apa itu pusat Pusindat? Pusat Informasi dan Data. Ya. Jadi kalau mungkin ada di Pangkalan yang non jauh di sana, ingin berkomunikasi, ingin berkoordinasi, konsultasi terkait kegiatan Pramuka, silakan komunikasi dengan Dewan Gereja Cabang Kudus, atau mungkin tidak punya koneksi langsung dengan Dewan Gereja Cabang Kudus, bisa minta bantuan teman-teman adik-adik kita yang ada di Dewan Gereja Ranting di wilayah masing-masing. Komunikasikan, Kak, kita mau ketemu dengan kakak di Dewan Gereja Cabang, mohon bantuannya untuk bisa difasilitasi, mungkin diantar atau bagaimana, silakan. Yang penting komunikasikan dengan baik dengan Dewan Gereja Ranting, pembina khususnya, jangan teman-teman berkegiatan tanpa ada koordinasi kendali di orang dewasa. Karena apa? Pramuka Penegak itu ada motonya dari, oleh, dan untuk, tapi tetap di bawah pengawasan seorang pembina atau anggota dewasa. Begitu ya, jadi semuanya. Di kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih atas segala kegiatan yang ada dilakukan di depan dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan gerakan Pramuka, khususnya Pramuka Penegak dan Andika. Selamat di hari terakhir Ramadan sampai nanti selesai di menyambut bulan 1 Syawal, Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan pada Yakin. Oke, terima kasih atas closing statementnya dari Kak Rozi. Beri tepuk tangan untuk narasumber kita. Oke, terima kasih untuk Kak Rozi atas informasi dan arahannya kepada Pramuka Penegak Andika yang ada di Kudus dan mengisi pada kajian manis sesi kali ini. Sampai jumpa sekali lagi ya teman-teman pada sesi kajian manis selanjutnya. Jangan lupa stay tune karena di akhir bulan ini, Mei, nanti ada kuis terkait materi podcast hari ini. Jadi didengarkan dan disamakan, nanti kuisnya akan ada giveaway. Apa itu giveaway-nya? Mari kita tunggu saat Kamis terakhir di bulan ini ya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menyambut 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri. Kami semuanya, Kak Rozi dan saya di sini yang ada di podcast mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga Ramadan kali ini berkah gitu dan nanti bisa saling memaafkan di hari yang fitri. Demikian mari kita tutup dengan jargon kajian manis. Selalu ada yang manis. DKJ Kudus, cakti, ting. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.